Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kita kali ini kita bahas masalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Tujuan pembelajaran kita kali ini, satu, kita dapat mengidentifikasi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah dengan benar. Dua, mengidentifikasi bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah dengan benar. Yang ketiga, memahami karya dan kiprah tokoh-tokoh ilmu muslim pada zaman Abbasiyah dengan benar. Yang keempat, menjelaskan mengenai bukti-bukti sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada Bani Abbasiyah menjadi paparan yang menarik dan dengan benar. Yang kelima, memaparkan karya dan kiprah tokoh-tokoh ilmu muslim pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Bani Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa ini salah satunya karena dorongan oleh adanya gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur. Para penguasa Abbasiyah menugaskan para ilmuwan ke daerah Bizantium guna mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan. Selanjutnya, gerakan ini didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dengan cara memberi imbalan pada hasil penerjemahan. Hal ini dilakukan karena keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, lembaga ini bermakna Hifzna al-Hikam atau Hasanah kebijaksanaan. Namun sejak tahun 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikam. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Sejarah mencatat Baghdad sebagai dinasti Abbasiyah sekaligus kota dengan peradaban tingkat tinggi, khususnya pada zaman keemasan yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada saat itu Baghdad sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun selain Baghdad, terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban pada Bani Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samarra, Karha, Anhar, Bukhara, dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum. 1. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu yang berdasarkan rasio. Tokoh-tokohnya diantaranya ada Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibn Rus. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa ini salah satunya karena dorongan oleh adanya gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansur. Para penguasa Abbasiyah. Kemudian ilmu matematika, tokoh-tokohnya di antara Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, penemu huruf nol yang dikenal bukunya Al-Gebra atau geometri dalam ilmu matematika. Umar bin Farukh Khan, bukunya adalah Quadratil Podrum. Dan Musa, ilmu mengukur pengukur datar dan bulat. Bidang ilmu astronomi yaitu tokohnya Al-Farazi, pencipta astrolog, Al-Kattani, Al-Farghani atau Al-Farghinius. Ilmu falak, tokoh-tokohnya Abu Masyra Al-Falaki, Jabir Al-Bantani, Raihan Al-Bukhari.
Perkembangan ilmu agama. Ilmu hadis tokoh-tokohnya diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Bidang ilmu tafsir diantara tokoh-tokohnya adalah Ibnu Jarir al-Atbari, Ibnu Attiyah al-Andalusi, As-Suda, Ubatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lainnya. Bidang ilmu tasawuf, ilmu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya tokoh-tokohnya adalah Al-Quraisy, Al-Qusyairi, As-Saibahuddin, Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.